bermalam di rumah pohon, teman. Oke, teman-teman, hari ini hari kedua bermalam di rumah pohon ya, teman. Hari ini aku mau pergi pasang jebakan tupai, teman-teman. Ini aku bawa 4 jebakan, teman-teman. Aku mau pasang semuanya. Umpannya aku kasih kelapa. Kelapanya aku belah dulu karena aku mau ambil dalamnya, teman-teman. Kelapanya aku masukkan ke dalam paralon, teman-teman. Lalu tancap pakai bambu biar tupainya masuk ke dalam paralon, teman-teman. Pemasangannya sudah selesai. Aku mau pergi pasang jebakannya. Aku coba pasang di pinggir pohon kelapa, teman-teman. Siapa tahu di sini bisa dapat. Umpannya aku taruh separuh di luar, teman-teman. Di sini banyak kelapa yang bolong-bolong karena dimakan tupai. Aku pasang jebakan yang kedua di pinggir selokan, teman-teman. Biasanya kekes atau tupai suka ada di pinggir selokan, teman-teman. Pemasangan jebakan yang kedua udah selesai, teman-teman. Ini ada selokan. Nanti aku mau mancing di sini. Sekarang bagian pemasangan jebakan yang ketiga. Jebakan yang ketiga aku taruh di bawah pohon kelapa, teman-teman. Pemasangan jebakannya udah selesai, kita tunggu sampai besok ya, teman-teman. Semoga aja jebakannya dapat berhasil ya, teman-teman. Sekarang aku mau pergi ke rumah pohon. Aku mau naik dulu ke rumah pohonnya, teman-teman. Ini di dalam rumah pohonku, teman-teman. Rencananya hari ini aku mau perbaiki lagi rumah pohonnya, teman-teman. Ini ada lukisanku, teman-teman. Bagus ke, teman-teman? Sekarang aku mau bikin dulu jendela. Ini jendela yang kedua. Aku ukur-ukur dulu supaya pembuatannya pas, teman-teman. Sekarang aku potong kayu. Potongnya sesuai ukuran, teman-teman. Sekarang aku potong juga bambu, teman-teman. Potongnya juga sama sesuai ukuran. Sekarang bambunya aku belah menjadi beberapa bagian, teman-teman. Ini buat pagar dindingnya. Bambunya sudah aku susun, teman-teman. Jangan lupa dicempet lalu aku ikat. Ikatnya sudut ke sudut, teman-teman. Ini sudah jadi. Aku mau naik dulu ke rumah pohonnya, teman-teman. Sekarang aku pasangkan jendelanya, teman-teman. Pasangkannya aku pakai tali, teman-teman, kiri dan kanan. Pemasangan jendelanya udah selesai, teman-teman. Sekarang aku mau cari dulu bahan-bahan buat masak. Ini ada cabai, aku petik dulu. Ini ada daun singkong, aku petik dulu yang masih mudanya, teman-teman. Dan di sini juga ada sayur jahat, aku petik dulu. Sekarang aku nyalakan dulu api, teman-teman. Siang ini aku mau masak dulu karena aku udah lapar. Sekarang teflonnya aku kasih air, teman-teman. Dan sayuran yang tadi aku masukkan juga, teman-teman. Aku kukus dulu sebentar. Ini sayurnya udah layu, teman-teman. Aku aduk-aduk dulu. Airnya udah hijau, teman-teman. Sayurnya mau aku iriskan dulu. Aku mau buang dulu airnya, teman-teman, karena air itu pahit banget, teman-teman. Sekarang aku kasih air jernih, teman-teman. Lalu aku tambahkan bahan tambahan. Ini ada mie, teman-teman. Biar makin kenyang aku kasih mie. Ini bentar lagi matang, airnya udah menggolak. Bumbu penyedapnya aku masukkan dulu, teman-teman.
Ini udah matang, aku jahit. Dan ini hasilnya, sayur daun singkong dan mie. Sekarang aku mau makan-makan dulu teman-teman. Nanti lanjut lagi perbaikan rumah pohonnya teman-teman. Nanti tinggal pasang atap daun kelapa teman-teman, biar estetik. Sayur daun singkongnya enak banget teman-teman. Tapi sayangnya aku gak bawa nasi teman-teman. Sekarang makan-makannya udah selesai teman-teman. Sekarang tinggal perbaikan rumah pohonnya teman-teman. Di sini aku bawa daun kelapa yang masih muda dan aku bawa kelapa muda juga. Habis makan yang pedas-pedas, enaknya minum yang segar-segar teman-teman. Kelapa mudanya aku belah dulu. Aku mau ambil dalamnya karena aku masih lapar teman-teman. Sekarang daun kelapanya aku sisir dulu teman-teman. Sekarang bagian pembuatan atapnya teman-teman. Daun kelapanya aku jajar-jajarin di atas bambu yang udah dipotong dan juga dibelah, terus jempet teman-teman, lalu ikat supaya kuat teman-teman. Ini atapnya baru 1, 2, 3, 4. Atapnya aku bawa dulu ke rumah pohon teman-teman. Sekarang bagian pemasangannya teman-teman. Plastiknya aku timpa aja pakai atap daun kelapa teman-teman, supaya tidak bocor pas nanti hujan teman-teman. Kalau pakai atap daun kelapa kelihatannya lebih estetik. Pemasangan atapnya udah selesai teman-teman. Gimana menurut kalian? Bagus tidak? Sekarang bagian pembuatan pintu teman-teman. Aku coba ukur dulu supaya pembuatannya pas. Aku potong dulu kayu yang udah diukur. Aku membutuhkan kayu panjang yang sama teman-teman. Sekarang aku potong bambu yang sudah diukur buat pagar dindingnya. Lalu bambunya aku belah menjadi beberapa bagian teman-teman. Ini bambunya kepanjangan, aku potong dulu. Pinggiran bambunya aku bersihkan dulu, lalu bambunya aku belah lagi teman-teman menjadi 2 bagian lagi. Sekarang sampingnya aku paku-paku dulu. Pembuatan pintunya udah selesai, aku bawa ke rumah pohon teman-teman. Sekarang pemasangan pintunya teman-teman. Aku pasangkan dulu talinya teman-teman. Pasang talinya atas bawah, lalu pintunya ikatkan ke tiang. Hari udah jam setengah 6 teman-teman. Aku bersihkan dulu badan di selokan karena aku mau bermalam hari ini. Hari udah mulai gelap. Aku persiapan dulu buat nanti malam teman-teman. Alhamdulillah perapian rumah pohonnya udah beres teman-teman. Hari ini aku mau bermalam. Ini atapnya aku pakai daun kelapa ya teman-teman. Jendelanya aku mau tutup dulu teman-teman, takut nyamuknya pada masuk. Jendela yang satunya juga aku tutup dulu. Aku cuma bawa penerangannya 1 teman. Ini penerangannya aku pakai lampu ajaib teman-teman. Lumayan teman-teman, terang. Sat-sat udah malam teman-teman. Oke teman-teman, hari ini aku bermalam di rumah pohon teman-teman. Hari ini aku tidak bawa makanan, jadi hari ini mau puasa aja teman-teman. Aku mau nyalakan dulu api teman-teman. Enaknya sih malam-malam minum kopi teman-teman, sambil menikmati suasana malam hari. Aku panaskan dulu air di teflon buat nanti nyeduh kopi.
enaknya sih malam gini ditemani bareng kamu. Iya, kamu yang lagi nonton. Hehehe. Ini airnya udah panas, aku iriskan dulu teman-teman. Airnya mau aku tuangkan ke dalam cangkir bambu. Buat kalian yang lagi nonton jangan lupa ngopi teman-teman. Kalau gak ada kopi ya susu aja, hehe. Malam ini gelap banget teman-teman. Hari ini aku udah ngantuk banget teman-teman. Aku mau cepat-cepat tidur dulu karena besok pagi aku mau lihat perangkap tupai teman-teman. Aku tidur dulu teman-teman. Good night ya teman-teman. Selamat tidur semuanya. Hari ini aku bangunnya berdua. Hari ini aku bangunnya kesiangan. Aku bangun setengah 7 karena tadi malam aku kedinginan. Hari ini cuacanya cerah banget, cerah hatiku. Hari ini aku mau lihat perangkap jebakan tupai. Siapa tahu tupainya aku dapat teman-teman. Aku mau turun dulu. Aku mau pergi dulu ke arah sungai. Habis tidur aku sih banget dulu teman-teman untuk menghilangkan koweh atau dahdir. Air sungai ini jernih banget teman-teman dan segar karena airnya dari gunung. Jebakan yang pertama aku lihat, ternyata jebakannya masih utuh teman-teman. Jebakan yang kedua mau aku lihat juga, ternyata jebakan yang kedua sama jong. Mungkin umpannya kurang bagus, bagusan pakai umpan pisang teman-teman. Habis ini aku mau mancing teman-teman untuk makanan pagi ini. Jebakan yang ketiga mau aku lihat juga teman-teman. Ternyata sama jong, mungkin belum rezekinya teman-teman. Itu rumah pohonku teman-teman. Saat aku udah di rumah pohon. Rutinitas pagi-pagi aku ngopi dulu sebelum mencari makanan pagi. Sekarang aku ambil dulu pohon salak teman-teman buat bikin jejernya. Hari ini aku mau mancing dulu. Sekarang aku mau coba spot pertama teman-teman. Siapa tahu ada di sini. Spot pertama jong, aku coba spot yang kedua teman-teman. Spot yang kedua aku dapat. Ini ikan berempano namanya teman-teman, semacam ikan nila. Di sini ikannya gede-gede teman-teman. Alhamdulillah pagi ini aku makan enak teman-teman. Sekarang ikannya mau aku bersihkan dulu di sungai. Sekarang kotorannya aku bersihkan, lalu aku cuci ikannya teman-teman. Ikannya mau aku bakar dulu di atas rumah pohon. Sambil nunggu ikannya matang, aku mau bikin dulu sambal kecap. Aku potong-potong dulu bawang merah dan cabai. Sekarang cabenya aku kasih kecap. Ini namanya sambal kecap teman-teman. Sekarang aduk-aduk hingga merata kecapnya. Ini ikannya udah matang, aku taruh di sambal kecap teman-teman. Ikannya aku adukan ke sambal kecapnya teman-teman. Dan ini hasilnya, ikan bakar dan sambal kecap. Aku santap-santap dulu teman-teman. Aku makannya ditambul aja karena aku tidak bawa nasi dari rumah. Begini juga udah kenyang karena aku tidak mengutamakan sarapan.
Nanti malam aku mau bikin nasi liwet dan oseng daun singkong teman-teman. Makannya udah selesai, aku kepedesan, aku minum dulu teman-teman. Sekarang aku mau serut dulu daun kelapa teman-teman. Aku mau bikin dulu sapu lidi buat bersihin rumah pohon aku teman-teman, karena rumah pohonnya belum dibersihin sama sekali. Lidinya udah dapat banyak teman-teman. Lidinya aku satukan, lalu lidinya aku ikat teman-teman. Ujung lidinya aku potong karena kepanjangan teman-teman. Sekarang sapu lidinya aku cobain dulu. Sekarang aku sapu-sapu dulu rumah pohon. Aku bersihin dulu di depan rumah pohonnya. Di depan ini tempat masak ya teman-teman. Sekarang di dalam rumah pohon, aku sapu-sapukan juga debu-debu yang nempel. Selesai sapu-sapu, aku mau nganyam dulu. Daun kelapanya aku pakai nyocokan bambu yang carangnya teman-teman. Nganyamnya udah selesai teman-teman, dan bersihin tempat tidurnya udah selesai. Hari udah mulai gelap teman-teman, udah 5:30. Sebelum malam aku mau bersihin dulu badan di sungai teman-teman. Aku mandi dulu ala burung puyuh. Aku tidak bawa pakaian cadangan, ini juga masih kuat 1 tahun lagi teman-teman. Sebelum keburu malam aku mau persiapan dulu teman-teman. Aku mau nyalakan dulu lampu, takutnya lampunya mati dan nantinya tidak ada penerangan teman-teman. Ternyata lampunya nyala teman-teman. Ini udah jam 6 teman-teman. Jendelanya mau aku tutup dulu ya teman-teman, supaya nyamuk tidak masuk. Malam ini gelap banget dan sunyi kayak hatiku ini teman-teman. Sekarang aku lagi di hutan, aku lagi cari dulu daun singkong untuk makanan malam ini. Di sini aku tidak bawa penerangan, ini cuma lampu plus HP. Satset daun singkongnya udah aku rebus. Sekarang daun singkongnya mau aku potong-potong menjadi kecil-kecil ya teman-teman, karena aku mau bikin oseng daun singkong teman-teman. Kalian suka makan daun singkong nggak teman-teman? Sekarang apinya udah nyala abangku. Aku mau masak-masak dulu. Aku masaknya untuk sendiri aja, nanti aku masakin buat kamu ya. Hehe. Teflonnya aku panaskan dulu teman-teman. Sekarang minyaknya aku masukkan sedikit aja. Daun singkongnya udah aku masukkan. Ini namanya oseng daun singkong teman-teman. Aku aduk-aduk dulu, jangan lupa pakai penyedap masako ya teman-teman. Oseng daun singkongnya udah matang, aku iriskan dulu teman-teman. Ngomong-ngomong, kalian pernah makan oseng daun singkong belum teman-teman? Kalau udah, gimana rasanya? Menu makanan hari ini, oseng daun singkong. Oke teman-teman, hari ini hari kedua bermalam di rumah pohon ya teman-teman. Hari ini aku mau makan nasi liwet teman-teman ya. Tadi aku bikin nasi liwet teman-teman dengan lauk seadanya aja. Aku makan dulu ya teman-teman. Kalian juga jangan lupa makan biar hidup penuh kekenyangan teman-teman. Gak apa-apa makan seadanya aja, yang penting kita udah bersyukur daripada makan serba ada tapi gak habis jadi mubazir teman-teman. Malam ini gelap banget, takut ada Mbak Kunti mampir karena aku jomblo. WKWK cekakak.
Habis makan aku nyantui dulu di depan rumah pohon sambil menghangatkan badan dengan api unggun teman-teman. Malam ini dingin banget teman-teman. Sedingin sikap dia ke aku. Gini rasanya jadi orang jelek, selalu disia-siain. Malah curhat ke Mbak Kun Kun. Ini udah malam banget. Aku mau tidur dulu karena besok harus bangun pagi-pagi karena aku nganggur. Aku tidur dulu ya teman-teman. Kalian juga tidur, jangan bergadang mulu. Ingat kata Bang Roma, bergadang boleh bergadang asalkan ada manfaatnya. Tengah malam aku kebangun teman-teman. Aku mendengar suara perempuan menangis. Mungkin dia habis diputusi pacarnya. Aku coba cek dulu dari jendela. Ternyata gelap. Tidak ada siapa-siapa. Jam 7 pagi aku masih tidur teman-teman. Pagi ini cuacanya mendung teman-teman karena tadi malam hujan gede banget. Tadi malam habis hujan teman-teman, dedaunan pada basah-basah. Tadi hujannya gede banget. Waktunya menghirup udara segar di pagi hari. Biar badan sehat harusnya sih olahraga teman-teman. Aku olahraga pargoy aja di atas rumah pohon teman-teman. Sekarang aku mau turun dulu dari rumah pohon. Aku mau pergi dulu ke sungai. Rutinitas pagi-pagi aku mesti banget dulu teman-teman untuk menghilangkan koweh dan dahdir. Air sungainya jernih banget dan segar sekali. Enaknya sih mandi pagi-pagi itu, tapi rasanya dingin banget. Hehe. Ini penampakan rumah pohon aku dari belakang. Ini pohon kemiri teman-teman. Pohonnya tinggi banget. Di sini banyak banget buah kemiri. Buahnya berjatuhan dari pohonnya teman-teman. Aku mau kumpulkan. Waktu kecil kemiri ini suka dijadikan mainan. Mainan itu namanya adu muncang teman-teman. Dan kemiri ini juga di daerahku namanya muncang. Kemirinya ini kebanyakan berwarna hitam teman-teman karena udah lama jatuhannya teman-teman. Buah kemirinya aku kumpulkan dulu teman-teman. Buah kemiri ini suka dijadikan bumbu masakan dan dimakan mentah juga enak rasa kacang. Buah kemirinya udah aku cuci teman-teman tadi. Ini buah kemirinya kecil-kecil karena ini kemiri sayur. Aku mau cobain dulu adu muncangnya teman-teman. Aku coba ketrok teman-teman satu. Aku mau lihat dulu dalamnya apakah masih ada. Ini dalamnya berwarna putih teman-teman. Dimakan mentah juga enak rasanya kacang. Aku coba makan dulu sedikit. Rasanya enak teman-teman. Kalian udah pernah nyobain belum teman-teman? Ini dibikin cemilan juga bisa. Aku makannya lahap banget karena aku belum makan. Ini aku makan sedikit buat mengganjal perut. Dulu waktu zaman sekolah aku suka adu muncang bersama teman-temanku. Cara bermain adu muncang itu cukup mudah teman-teman. Tinggal tempelkan aja muncangnya, lalu atasnya timpa pakai bambu, lalu bambunya aku pukul teman-teman. Kalau ada yang pecah itu yang kalah. Kalau di daerahku mainnya begitu teman-teman. Kalau di daerah kalian mainnya gimana teman-teman? Coba komen di bawah. Bermain adu muncang lebih seru bersama teman-teman. Serunya itu kalau kalah atau menang digantiin sama yang kalah. Ini dalamnya kebanyakan yang busuk teman-teman karena jatuhan muncangnya udah lama, jadi pada busuk dalamnya teman-teman. Dan juga muncangnya ada yang masih muda karena pada suka dimakan sama tupai teman-teman. Hari ini aku mau mikat. Aku mau ambil dulu getah dari pohon campedak teman-teman. Cara ambil getahnya gampang banget teman-teman. Tinggal lukai aja pohonnya sedikit ya teman-teman. Nanti juga keluar cairan berwarna putih. Dan
Dan ini pulut aku yang udah bau tai teman-teman, karena pulutnya udah lama. Jadi aku campurkan pakai getah yang baru, karena ini pulutnya hitam banget, karena pulutnya suka aku bakar teman-teman. Lebih mudah ambil getah dari pohon cabedak, itu pohonnya yang masih muda, jadi cairan putihnya cepat menggumpal. Ini pulutnya lembek banget teman-teman. Aku mau tambahkan dulu getah karet ya teman-teman, supaya kalau dapat burung bulunya tidak rusak. Ini ada pohon karet, aku sisit dulu pohonnya, lalu getahnya aku ambil. Hari ini cuacanya sangat mendung. Sekarang aku mau pasangkan dulu pulutnya teman-teman. Aku pasangkan pulutnya di pohon yang kecil. Aku pasangkan di dahannya dulu teman-teman. Nanti pancingannya aku pakai suara burung. Pulutnya sudah terpasang teman-teman, kita tunggu aja. Di sini ada buah nanas, aku mau ambil teman-teman. Rencananya hari ini aku mau metis atau bikin rujak teman-teman. Tadi aku dikasih buah cempedak sama orang, dan ini ada daun ubi. Nanti daunnya aku rebus dulu teman-teman, supaya layu dan lebih enak dimakannya. Sekarang aku mau panaskan dulu teflonnya teman-teman. Jangan lupa masukkan air putihnya. Sekarang daun ubinya aku rebus dulu teman-teman. Sekarang buah nanasnya aku kupas dulu kulitnya teman-teman. Ini nanas muda teman-teman, yang suka dicari oleh perempuan di musim Natal atau tahun baru teman-teman. Sekarang aku mau bikin dulu sambalnya teman-teman. Gula dan cabenya mau aku ulek dulu teman-teman. Jangan lupa kasih air sedikit. Cabai dan gulanya aku ulek sampai halus teman-teman. Siang-siang gini enaknya metis teman-teman. Seger pastinya teman-teman. Sekarang buah nanasnya aku potong-potong dulu teman-teman, lalu campurkan ke sambalnya. Sekarang buah cempedaknya aku rujak juga teman-teman. Aku bersihkan dulu jeraminya. Daun ubinya juga udah layu teman-teman, aku jahit dulu. Dan ini rujak atau loteknya udah jadi teman-teman. Aku cobain dulu ya teman-teman. Aku makannya di dalam rumah pohon sambil melihat-lihat suasana di luar. Ngomong-ngomong, kalian suka metis gak teman-teman? Selain buah-buahan, apalagi yang bisa dipetis teman-teman atau dirujak? Seger banget teman-teman. Kalian yang nonton jangan ngiler. Aku kepedesan, aku minum dulu teman-teman. Bermain di hutan memang menyenangkan teman-teman bagi seorang pembolang. Ini rumah pohonku tingginya cuma 3 meter. Nanti kapan-kapan aku mau bikin yang lebih tinggi lagi teman-teman. Habis ngerujak enaknya minum yang segar-segar teman-teman. Aku belah dulu kelapa muda. Lobangnya mau aku besarin dulu sedikit. Air kelapanya segar banget dan manis teman-teman. Sekarang buah kelapanya mau aku belah dulu teman-teman. Aku mau ambil dalamnya. Buah kelapanya masih muda banget teman-teman. Aku kerok dulu buahnya.
Buah kelapanya juga kenyal teman-teman, dan manis banget teman-teman. Enaknya sih pakai marjan teman-teman. Sekarang aku mau lihat jebakan tupai teman-teman. Jebakan pertama jong, tapi umpannya udah mulai habis. Cuaca udah mulai gelap, kayaknya mau turun hujan teman-teman. Jebakan yang kedua masih utuh teman-teman. Jebakan yang ketiga, umpan yang di luarnya sudah habis, tapi yang di dalamnya masih ada teman-teman. Sekarang aku mau coba lihat pikat burung, ternyata gak dapat teman-teman. Set aku udah di rumah pohon teman-teman, dan di luar lagi hujan teman-teman. Hujannya gede banget. Lantai di depan rumah pohonku pada basah-basah teman-teman, karena tidak ada atap. Oke teman-teman, sampai sini dulu videonya teman-teman. Jika kalian suka jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman.